Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kata beliau Ibnu Malik rahimahullahu taala, wa rubbama jarrul ladzi abqau kama qad kana qabla hatfin qad kana qabla hatfi ma qad taqaddama lakin bi syarti ay yakuna ma hudib mumathilan lima alaihi qad utif. Ini dua bait syair berpasangan dan kelanjutan dari bait yang pertama. Rubbama jarru, kadang mereka jar alladhi abqau, mereka tetap jar itu yang tetap ada, kama sebagaimana qad kana qabla hatfin ma taqaddam, sebagaimana telah dijar sebelum dihilangkan apa yang telah lewat. Ya. Jadi ini permasalahan, kadang itu dalam kalimat kan dihilangkan mudhaf. Maka ketika mudhaf dihilangkan ada dua pilihan. Apakah kita ikutkan ke kedudukan mudhaf? Seperti pembahasan lalu kan ikut kedudukan apa? Mudhaf, ya kan? Kalau mudhafnya marfu dia jadi marfu pokoknya. Kalau mansub jadi apa? Mansub. Kalau majrur ya tetap majrur. Ini yang lain, kata beliau, wa rubbama jarul ladzi abqau kama. Kadang mereka jar itu yang tetap, tidak ikut sebelumnya, tidak menggantikan kedudukan apa? Mudhaf, tetap. Kama kana, sebagaimana dia berada qabla hatfi, sebelum penghilangan ma taqaddam, apa yang telah lalu. Apa yang telah lalu. Nanti beliau akan contohkan di bawah, ya. Dengan syarat, lakin akan tetapi, ini tetap harokatnya, bisa dengan syarat, ayakuna mahudib, harus apa yang dihilangkan itu, mumathilan lima alaihi qad utif. Semisal dengannya, terhadap apa yang diatofkan atasnya. Paham kan? Semisal dengan apa yang diatofkan kepadanya. Iya. Misal dengan apa yang diatofkan kepadanya. Berarti ini ada dihilangkan mudhaf, kemudian ada atof. Setelah atof itu tetap dijar. Padahal kan harus dia ikut sebelumnya kan, yang diatofkan. Biasanya kan atof kepada mudhaf, bukan kepada mudhafun ilai. Kan biasanya begitu. Artinya kalau sudah hilang mudhaf nilainya, hilang mudhafnya, biasanya yang diatofkan ini ikut sebelumnya dari sisi rofa. Tapi sekarang dia tetapkan menjadi mudhaf lafadznya. Tetap menjadi mudhaf lafadznya. Iya. Lihat. Contohnya kata beliau disebutkan setelah beliau sebutkan ini, wa qad yuhdaful mudhaf wa yabqal mudhaf ilaihi majrurun. Kadang mudhaf dihilangkan dan mudhaf nilainya tetap dalam keadaan majrur. Kama kana inda dzikril mudhaf, sebagaimana ketika sebelumnya disebutkan mudhafnya. Lakin akan tapi bisyarat ayakun al mahdhuf, akan tapi dengan syarat yang dihilangkan itu mumathilan lima alaih, semisal terhadap dengan apa yang dia qad utif, yang diatofkan kepadanya. Kaqouli syair, lihat seperti perkataan penyair. Akullu mri'in tahsabina mro'an wa narin tawaqqadu bil laili nahra. Yang menjadi pandangan kita adalah wanarin. Wanarin. Itu narin. Itu kan dijar. Sebagai apa dia? Kita bilang sebagai mudhafun ilai. Ya, sebagai mudhafun ilai. Mudhafun ilai dari apa? Ya dari mudhaf yang dihilangkan. Apa yang dihilangkan? Kul. Itu ada sebelumnya. Akullu. Dihilangkan kulnya. Dihilangkan apa? Kulnya.
Di situ. Jadi dia dihilangkan kulnya, maka dia tetap majrur. Sebagai mudhaf ilai dari mudhaf yang mahdhuf. Apakah semisal dihilangkan syaratnya? Syaratnya tadi. Harus yang dihilangkan semisal dengan sebelumnya. Semisal kan tadi sebelumnya kul, sekarang yang dihilangkan apa? Kul. Semisal. Dan dia terjadi pengatopan. Karena wanarin. Berarti terpenuhi syaratnya. Dihilangkan semisal dengan yang diatofkan. Berarti ada huruf atof, terus penghilangannya yang semisal. Yang semisal. Makanya kata beliau wa takdir wa kullu narin. Ya. Dibaca wa kulla, demikian pula tadi akulla, karena dia sebagai apa? Maf'ulun bi. Ya. Muqaddam bisa juga untuk masukkan ke dalam bab istigol. Ke dalam bab apa? Istigol. Karena sibuk beramal terhadap setelahnya. Itu tahsabina. Wa takdir wa kullu narin fahudifa kul wa baqiyal mudhaf ilai majrur. Dihilangkan kulnya dan mudhaf ilai tetap dalam keadaan apa? Majrur, yaitu narinnya. Yaitu narinnya. Kama kana inda dzikriha, sebagaimana kalau disebutkan. Wasyartu mawjud, dan syaratnya ada, terpenuhi. Wahwa, yaitu syaratnya adalah al-atfu ala mumathil al-mahdhuf. Yaitu diatofkan kepada yang semisal yang dihilangkan. Wa kul fi qoulihi, yaitu kul pada ucapannya akul lamri'in. Paham kan? Ada, terpenuhi syaratnya. Iya, terpenuhi syaratnya. Kemudian beliau tambahkan lagi sama antum faedah, wa qad yuhdaful mudhaf wa yabqul mudhaf ilaih. Ala jarrihi wal mahdhufu laysa mumathilan lil maf'ul lil malfuz. Ini yang masalah ini. Ini nanti yang susah. Itu kadang katanya dihilangkan mudhaf, tetap mudhafun ilainya atas jarnya, yang dihilangkan bukan semisal dengan yang dilafadzkan, bal muqabilun lahu, bahkan berlawanan dengannya. Kaqaulihi, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, yuriduna aradad dunya wallahu yuridul akhirati. Berarti mereka ingin perkara dunia dan Allah ingin akhirat. Fi qiraati manjar al-akhirah. Tapi ingat, pada bacaan orang yang menjar al-akhirati. Karena boleh dibaca al-akhirata. Sebagai apa? Maf'ulun bi, kan begitu. Tapi baca bagi yang membaca al-akhirati. Sebagai apa? Kan yuridu fi'il. Masa dia sebagai mudhaf, nah setelahnya mudhaf pun kan begitu. Mereka takdirkan bagi yang membaca jar, berarti ada siapa? Ada mudhaf yang dihilangkan. Yang dihilangkan apa ini? Apakah semisal dengan aradha? Dipahami ini? Lihat takdirnya. Wa takdir wallahu yuridu baqiyal akhirati. Tadi arad. Sekarang baqi. Apakah sama? Dengan dihilangkan? Kan tidak sama. Tidak sama. Walaupun ada juga mentakdirkan wa minhum man yuqaddiruhu wallahu yuridu aradul akhirah. Iya kan? Kalau ini kan tidak ada masalah berarti. Kalau takdirnya itu fa yakunul mahdhuf ala hada mumathilan lil maf'ul bih. Maka yang dihilangkan di atas ini berarti sama dengan yang dilafadzkan. Wal awwal aula. Tapi yang pertama itu lebih utama. Takdirnya, yaitu dihilangkan yang tidak semisal. Iya? Karena aradud dunya ditabir dengan arad karena perkara yang hilang. Paham kan? Pasti hilang. Sementara akhirat adalah perkara yang kekal, abadi. Paham kan? Maka yang pertama lebih utama. Iya. Wa kada qaddarahu Ibn Abi Rabi fi syarhihi lil idah. Demikianlah yang ditakdirkan oleh Ibn Abi Rabi dalam syarahnya terhadap al-idah. Selesai. Kemudian masalah berikutnya lagi. Wa yuhdafu tsani wa yabqal awwalu kahalihi idza bihi yattasil bi syarti atfin wa idafatin ila mithli alladhi lahu adaftal awwala. Ini masalah mudah, alhamdulillah. Dihilangkan yang kedua, dihilangkan dari yang kedua ya, wa yabqal awwalu kahalihi. Dan yang pertama tetap di atas keadaannya, idza bihi yattasil.
jika dia dengannya bersambung. Bisa dengan syarat atfin, satu diatofkan, wa idofatin ila mithlil ladzi lahu adoftal awwal. Dan diatofkan, dengan syarat diatofkan, kemudian ini yang diatofkan diidofakan kepada yang semisal yang antum idofakan tadi yang pertama. Paham kan? Contoh yang paling terkenal di buku sebelumnya, Zaidun al-Ya'malat. Zaidu wa Zaidu al-Ya'malat. Kan asalnya apa? Ya Zaidul Ya'malat wa Zaidul Ya'malat, kan begitu. Dihilangkan dari yang pertama Ya'malat dan antum cukupkan dengan yang kedua. Di atas pendapat di Qatur Nahdah boleh juga diikham. Sebenarnya Zaidul Ya'malat, ya Zaidul Ya'malat. Kemudian antum hilangkan dari yang kedua karena merasa cukup dengan yang pertama. Kemudian dimasukkan Zaid yang kedua ke tengahnya. Kan di atas logo dah, di atas. Urain si bawah sama ulama bahasa dalam masalah ini. Intinya gini. Boleh antum menghilangkan mudhof nilai dari yang pertama. Antum cukupkan dengan mudhof nilai yang ada pada yang kedua. Syaratnya diatofkan. Syaratnya diatofkan. Paham kan? Jelas kan? Misalnya, ya, contoh antum katakan, Ja'a, ya, Zaidun Abu Abdillah. Ja'a Zaidun Abu Abdillah. Wa Abu Bakri. Maksudnya, datang Zaid, bapaknya Abdullah, dan bapaknya Bakar. Sampai itu artinya kan? Boleh antum katakan, Ja'a, apa? Hilangkan Abu pada lafaz, hilangkan mudhof nilai pada lafaz pertama, boleh. Mereka bilang Ja'a Zaid, terus Abdillah wa Abu Bakar. Mereka katakan begitu. Bisa dia cukupkan yang kedua untuk yang pertama. Dengan cari diatofkan yang semisal dengan yang pertama. Antum bisa cerna itu? Kalau belum bisa, contohin dulu. Permasalahan si bawah itu. Contoh di bahasa ya Zaid, ya Zaid al-Ya'malat. Ini kan masalah yang dulu ini. Ya Zaid, kalau dibaca ya Zaida, ya kan? Dibaca begitu berarti kan menada mudhof. Paham kan? Menada apa? Mudhof dibaca begitu. Sekarang pertanyaan kita, mana mudhof nilainya? Itu mudhof nilainya itu yang ditanya. Mudhof nilainya yang ini, al-Ya'malat. Yang dihilangkan dari yang pertama karena sudah cukupkan dengan yang kedua. Paham? Itu di atas pendapat. Walaupun ada yang berpendapat, sebenarnya ini adalah ya Zaid al-Ya'malat wa ya Zaid al-Ya'malat. Cuma dihilangkan dari yang kedua karena sudah cukup dengan yang pertama. Kemudian Zaid dimasukkan di tengah. Kan dua dulu digunakan di Qatur Nahdah ini. Nah ini pembahasan kita sekarang ini. Boleh menghilangkan mudhof nilai dari yang pertama. Antum cukupkan dengan mudhof nilai yang ada pada yang kedua dengan syarat sama lafaz. Dengan syarat apa sama lafaz. Antum paham ini? Di sini maksudnya ini. Yang di sini. Boleh, tidak ada masalah. Ini bait syair yang sekarang ini. Ya, kemudian yang kedua, syarahnya dia bilang besar atfin dengan syarat diatofkan. Satu. Ya, wa idofatin ila mithlil ladzi adoftal awal. Dan diidofakan kepada yang semisal yang antum idofakan yang pertama. Paham? Jelas kan? Yang antum idofakan kepada yang pertama. Lihat, yuhdafu qala Ibnu Aqil rahimahullah. Yuhdaful mudhaf ilaih. Itu pernyataan pertama. Dihilangkan mudhaf ilaih. Wa yabqal mudhaf ka halihi. Mudhaf tetap dalam keadaannya, yaitu tidak ditanwin. Kalau dia munada tetap antum munada mudhaf. Dipahami kan? Ya, tetap. Lau kana mudhafan, seandainya dia menjadi mudhaf seperti sebelumnya. Fa yuhdafu tanwinuhu, dihilangkan tanwinnya. Wa aksar ma yakunu dzalika idza utifa 'alal mudhaf. Kebanyakan itu terjadi kalau diatofkan kepada mudhaf. Ismun mudhaf ila mithlil mahdhuf minal ismil awal. Jika mudhaf kepada isim yang dimudhafkan kepada yang semisal dengan dihilangkan dari isim yang pertama.
Paham kan? Iya. Yeah. Kakaulim seperti perkataan mereka. Kota Allahu yada warijlah man qolaha. Apa takdirnya ini asalnya? Kota Allahu yada man qolaha warijlah man qolaha. Paham gak ini? Jadi man qolaha ini sebagai apa? Man qolaha. Sebagai mudhafun ilai. Tapi mudhafun ilai untuk yang mana? Yang kedua kan? Terus yang pertama? Iya kan? Dicukupkan dengan ada pada yang kedua. At-takdir kota Allahu yada man qolaha warijla man qolaha. Fahudifa ma udifa ilaihi yad. Yad. Maka dihilangkan apa yang disandarkan kepadanya yad. Wa huwa man qolaha. Lidalalati ma udifa ilaihi. Dengan dalil apa yang diidofakan kepadanya rijid. Alaih padanya. Jelas kan? Artinya dihilangkan dari yang pertama karena sudah ditunjukkan oleh yang kedua. Paham sekarang? Itu harus dipahami dulu itu. Karena sebentar itu ada yang dihilangkan dari yang kedua. Karena telah ditunjukkan oleh yang pertama. Kalau sekarang ini dihilangkan mudhafun ilaih dari yang pertama. Karena ditunjukkan oleh siapa? Karena dicukupkan dengan yang ada pada yang kedua. Paham ini? Di contoh di papan itu. Dihilangkan ya'malat di yang pertama. Karena dicukupkan oleh ya'malat pada yang kedua. Dipahami? Itu maksudnya. Paham si bawah tak? Yakin itu saudara? Dan ini jalan dulu nih. Karena masalahnya sebentar dia balik lagi. Tak ada sebentar pendapat lain. Iya. Wa mithluhu qawluhu. Semisal dengannya ucapan penyair. Taqal ardinal ghaithu sahala wa haznaha. Terus mana dia? Yang mana menjadi syahid kita? Sahala wa haznaha. Seharusnya kan apa? Sahalaha wa haznaha. Tapi dihilangkan ha pada sahala. Paham kan? Dihilangkan ha pada apa? Sahala. Berarti dia mudhaf dihilangkan mudhafun ilaihi. Dicukupkan dengan haznaha. Dicukupkan dengan haznaha. Ada padanya apa? Ha. Mudhafun ilaihi. Lihat kata beliau at-takdir. Sahalaha wa huzna wa haznaha. Fahudifa ma udifa ilaihi sahala. Lidalalati ma udifa ilaihi hazna alaih. Maka dihilangkan apa yang diidofakan kepadanya sahala. Karena telah ditunjukkan oleh apa yang diidofakan kepadanya hazna padanya. Hada takriru kalamil musannif. Ini penjelasan dari ucapan penulis tadi. Kita baca kembali syairnya coba. Ya, wa yuhdafu tsani wa yabqal awwalu. Dihilangkan yang kedua tetap yang pertama. Kahalihi seperti dalam keadaannya. Idza bihi yattasil jika dengannya bersambung. Bisa dengan syarat atfi wa idofati ila mitli ladhi lahu adofta al-awwala. Dengan syarat diatofkan dan diidofakan kepada yang semisal yang kamu idofakan pada yang pertama. Dihilangkan pada yang pertama. Kalau antum idofakan kedua semisal dengan yang pertama. Ini kata belum. Terus wa qad yuf'alu dzalik wa illam yu'tab mudhafun ila mitlil mahdufi minal awwal. Ini kebalikan dari apa yang diuraikan oleh Ibnu Malik. Dan kadang dilakukan hal itu walaupun tidak diatofkan mudhofnya kepada yang semisal dengan yang dihilangkan dari yang pertama. Kaqaulihi seperti perkataan penyair. Wa min qabli nada kullu maulan qarabatan fama atofat maulan alaihil awatifu. Yang mana dia? Min qabli nada. Sekarang qabli kan mudhaf. Mudhaf kan? Ciri dia mudhaf apa? Tidak ditanding. Terus nada kan tidak bisa menjadi mudhaf nilai. Berarti ada yang dihilangkan, betul? Ada yang dihilangkan. Ini dia dihilangkan. Apakah ada yang pertama menunjukkannya? Itu pertanyaan kita. Dia di sini dihilangkan. Apakah ada sebelumnya yang menunjukkan bahwa ada dia dihilangkan? Atau apakah ada setelahnya yang menunjukkan dia dihilangkan? Tidak ada kan? Tidak ada. Berarti inilah bilang penulis.
kadang dihilangkan walaupun tidak diatofkan. Mudhofnya kepada yang semisal dengan yang dihilangkan yang pertama. Boleh. Ini syahidnya. Ini syahidnya. Lihat kata beliau. Fahudifa ma udifa ilaih. Dihilangkan apa yang diidofakan kepadanya. Qabal. Wa abaqahu ala halihi. Dia tetapkan di atas keadaannya. Laukana mudhofan. Seandainya dia sebelumnya diidofakan. Ini sudah lewat pembahasan kita karena diniatkan apanya? Karena diniatkan apa? Diniatkan ini untuk menguji sebelumnya. Diniatkan lafaz atau maknanya ini? Diniatkan apanya ini? Lafaznya. Kalau dia niatkan maknanya berarti mabni di atas dhamma. Kenapa? Jadi dia niatkan lafaz ini. Yaitu dia bilang apa? Wa min qabli dzalika nada. Wa min qabli dzalika nada. Dia niatkan ada lafaznya. Ya, dia niatkan ada lafaznya. Walam yu'taf alaihi mudhaf ila mithlil mahdhuf. Tidak diatofkan kepada yang mudhaf yang semisal dengan dihilangkan. Wa takdir dan takdirnya wa min qabli dzalika. Wa mithluhu, lihat takdirnya itu. Wa mithlu qiraatu man qara'a, di antaranya bacaan orang yang membaca sududan secara syad, fala khaufu alaihim. Ai fala khaufu syai'in alaihim. Jadi dia baca fala khaufu, enggak takdir. Berarti dia niatkan ada lafaz mudhafun ilaihi. Wa hadha alladhi dzakarahu al-musannif min anna al-hadfa min al-awwal wa anna tsani huwa al-mudhaf ila al-madhkur huwa madhhabul mubarrid. Ini yang disebut oleh penulis ya, berupa penghilangan dari yang pertama, bahwasannya yang kedua yang disebutkan, yang dimudhafkan kepada yang disebutkan, ini madhabnya siapa? Al-Mubarrid. Sudah lewat itu madhabnya. Jadi dia hilangkan dari yang pertama karena sudah ada bukti dari yang kedua. Dipahami itu? Sekarang madhab yang lain. Wa madhabu Sibawai. Dan madhabnya Sibawai. Anal asla. Bahasanya asal dalam contoh tadi di atas. Kota Allahu yadaman qolaha wa rijla man qolaha fahudifa ma udifa ilaihi rijl. Maka dihilangkan apa yang didopakan kepadanya kata rijl. Fasor, maka jadilah kota Allahu yadaman qolaha wa rijla. Sampai situ. Dipahami nih? Pendapat Sibawai. Jadi mana yang dihilangkan bukan dari yang pertama, tapi yang dihilangkan yang mana? Yang kedua. Tumma uqhima. Kemudian dimasukkan dengan paksa qauluhu, ucapannya warid bainal mudhaf wa huwa wal mudhaf ilai alladhi huwa man qalah. Fasara, maka jadi kota Allahu yada wa rijala man qalaha. Berarti kan paham ya? Apa bedanya sebenarnya? Kan ujungnya sama. Apa bedanya ini? Pendapat Sibawai dan Al-Mubarrid. Kan ujungnya sama-sama nih. Ya kan? Kan ujungnya sama-sama dibilang kota Allahu yada wa rijla man qalaha. Kan sama-sama begitu ujungnya. Tapi apa bedanya? Itu dari dua pendapat itu. Apa kira-kira? Si Bapak tak? Jadi itu bedanya. Kalau Sibawai, yang pertama tidak hilang. Malah yang hilang yang mana? Yang kedua. Hanya saja itu yang kedua, dia masukkan di tengah antara yang pertama dan yang kedua. Antara yang pertama dan antara mudhaf dan mudhafun ilaih. Paham? Kalau Sibawai. Kalau Mubarrid tidak ada. Tidak ada di ikham. Kalau menurut Mubarrid, ya hilang langsung pertama. Kemudian ada pada yang kedua. Artinya di atas dasar itu. Paham kan?
Maksudnya, jadi kalau kita gambarkan itu contohnya itu tadi, berarti kan ada asal kemudian ada jadinya. Jadi asalnya kan kota Allah, ya kota Allah, ya kota Allah, yang man, ya kolah, sama warid, ini jawabannya. Waridlah man kolah. Nah, setelah itu datang juga. Ini kalimat sebenarnya ini kota Allah ya dalam kolah, waridlah man kolah. Tapi itu jumlah asalnya. Setelah itu datang juga. Ada waridlah man kolah. Ini masalahnya. Jumlah sebenarnya tadi kota Allah ya dalam kolah, waridlah man kolah. Setelah itu tiba-tiba kota Allah ya waridlah man kolah. Tanggal kalau pendapat Mubarid, jadi ini man kolah dihilangkan dari ya. Tanggal Mubarid cukup yang kedua sebagai dalil bahwa ada yang dihilangkan. Paham Mubarid kan? Kalau si bawahi, enggak, yang kedua hilang. Ini si bawahi, ini Mubarid, hilang yang pertama, Mubarid. Kalau si bawahi, hilang yang kedua, ini si bawahi. Ya, si bawahi, hilang yang kedua. Paham kan? Kalau si bawahi, terus kenapa bisa begini? Iya, waridlah man kolah. Itu jadi pertanyaannya kalau di madhabnya si bawahi. Seharusnya kalau hilang saja yang kedua, berarti kan kota Allah ya man kolah waridlah. Kan begitu seharusnya. Nah, ada cerita tambahan dari si bawahi. Tambahan kenapa jadi waridlah man kolah? Jadi ini waridlah atop dan yang matubnya dimasukkan antara mudhof dan mudhofun ilaih, itu antara ya sama man kolah. Maksudnya jadi dimasukkan. Jadi ini cuma dimasukkan di situ. Berarti yang punya mudhof ilaih siapa? Yang punya mudhof ilaih siapa? Iya, ini cuma dimasukkan paksa di tengah. Itu berbeda antara si bawahi dan Mubarid. Berarti kalau si bawahi yang kedua itu dihilangkan karena sudah ada bukti dari yang pertama. Kalau Mubarid yang pertama dihilangkan karena sudah ada bukti dari yang kedua. Kan semisal. Paham kan? Itu alasannya. Itu takdir berbeda antara si bawahi dan al-Mubarid. Iya. Lihat kata beliau, fa'ala hadza yakunul hadfu minats tsani la min al-awwal. Maka di atas pendapatnya ini si bawahi ini, maka penghilangan itu dari yang kedua, bukan dari yang pertama. Wa ala madhabil Mubarid, dan di atas madhabnya al-Mubarid bil aks. Kebalikannya, ya kan? Kebalikannya. Kalau si bawahi dihilangkan yang kedua, bukan dari yang pertama. Kalau Mubarid berarti apa? Dihilangkan yang pertama, bukan yang kedua. Paham pendapat dua itu? Dua pendapat. Iya. Qala ba'du surahil kitab, berkata sebagian pensyarah Alkitab, ya, pensyarah Alkitab maksudnya kitabnya siapa? Si bawahi. Wa indal faro, ya, yakunul isman mutadhafaini ila man qalaha wala hatfa fil kalam la minal awal wala minat tsani. Ini lain lagi al-Farra. Ya, berkata sebagian surah Alkitab ucapannya, dan di sisi al-Farra dua isim itu keduanya diidofakan kepada man qalah. Tidak ada penghilangan dalam kalam itu.
Tidak dari yang pertama, tidak pula dari yang kedua. Antum paham ucapan Al-Faro itu? Dipahami ini? Jelas kan? Kan begini. Antum masih ingat mungkin bahwa yang menjer itu yang kedua, yang atof, siapa? Kan ada pelajaran sebelumnya, yang menjer adalah karena dia ikut. Tapi yang benar yang menjernya siapa kalau dia dijer? Jangan antum katakan begini. Ja'a Zaidun wa Amrun. Siapa yang merupa Amrun? Ja'a. Dah, Ra'aitu Zaidan wa Amrun. Siapa yang menasab Amrun? Ra'aitu. Dah, marartu bi Zaidin wa Amrin. Siapa yang menjer Amrin? Bi. Dah. Bisa paham ini? Bi. Sekarang, ini qolaha. Siapa yang menjernya? Pada yang kedua. Ya, rijil kan begitu. Terus dijer oleh yang pertama juga kan sama-sama. Jadi yang menjer yang kedua itu, itulah menjer yang pertama. Jadi dua-duanya punya mudhafun ilaih, hanya saja dicukupkan dengan satu lafaz. Sebenarnya khilaf lafzi jadinya. Paham gak ini? Iya kan? Sama-sama dicukupkan dengan apa? Satu lafaz. Jadinya khilaf lafzi. Khilaf dalam apa? Mentakbir. Karena jumlahnya akhirnya pasti begitu. Iya kan? Tapi siapa yang menjadi mudhafun ilaihnya siapa? Iya kan? Kalau al-mubarrid mudhaf ilaihnya yang kedua, kalau as-sibawai mudhaf ilaihnya yang pertama, kalau al-faro mudhaf ilaih dari dua-duanya. Paham kan? Mudhaf ilaih dari kedua-duanya. Itu yang dia katakan. Bahkan lebih jauh lagi kalau al-mubarrid langsung keluar. Bukan dari yang pertama, bukan dari yang kedua. Tidak ada penghilangan. Paham? Tidak ada apa? Penghilangan di situ. Karena kenapa belum bilang tidak ada penghilangan? Ditegaskan lagi. Kan boleh diniatkan lafadznya. Dan kalau dalam niat itu kan tidak hilang. Paham gak? Makanya dia tidak ditanwin. Nanti hilang lafadznya, cuma diniatkan maknanya, baru dia mabni. Kan seperti qoblu kan? Anu paham ini? Seperti qoblu. Ini beberapa penjelasan dan alasan dari ulama bahasa kita dari yang mereka sebutkan ini. Yang jelas ujungnya tetap seperti itu kalimatnya. Cuman perselisihannya ini yang dihilangkan yang mana? Ini yang hilangnya yang mana? Dipahami kan? Ini yang hilangnya. Iya. Yeah. Ini alhamdulillah dari pembahasan. Kemudian berikutnya lagi. Sedikit satu lagi. Atau panjang itu ya? Sudah bait kan? Sudah bait lagi ya, baru ke yang diidofakan kepada iya. Panjang itu ya. Terakhirkan nanti itu ya. Tapi sisa satu pembahasan yaitu boleh dipisahkan antara ya mudhaf ya dengan setelahnya dengan pemisah yang ittiror. Iya. Berdasarkan pendapat. Setelahnya. Tapi ada syarat dan ketentuannya. Mungkin nanti saja itu. Dan dia panjang, 2 bait itu. Panjang pembahasan. Nanti ada contoh dalam ayat. Tapi itu pun dalam qiraah. Fala tahsabannallaha mukhlifa wa'adahu rusulih. Itu masalahnya. Fala tahsabannallaha mukhlifa wa'adahu rusulih. Rusulih sebagai apa? Kata mereka itu adalah mudhafun ilaih dari mukhlifa. Wa'adahu itu ma'mulnya. Jadi dipisahkan. Sekarang ada kejadian mudhafnya dipisahkan dari mudhafun ilaih dan tetap beramal. Nah itu kejadian terakhir dan ini tambahan. Setelah itu kita akan masuk di yang diidofakan pada yang mutakallim.
kita cukupkan, bagus diakhirkan insyaallah. Mungkin nanti itu bisa disambung langsung dengan idhofah ya mutakalim ya di hari Senin insyaallah. Iya. Dia bilang tidak ada penghilangan. Jadi kan gini, kalau mubarid hilang di yang pertama dah. Kalau sibawai hilang dari yang kedua, itu ji. Kalau al-faro tidak ada penghilangan. Dia niatkan khilafatnya. Iya, ada niatkan, kan boleh diniatkan lafadznya. Seperti qablu dan ba'du. Oh beda berarti maksudnya kalau diniatkan sama dihilangkan. Beda. Kalau hilang kan tidak ada. Kalau ini ada, tidak ada penghilangan. Kan dalam niat itu ada. Siapa yang pembahasan? Dhamir mustatir itu bukan mahdhuf. Tapi apa? Ada. Malfud, cuman disembunyikan. Jadi ini kayaknya dari matan Ibnu Malik sependapat dengan Sibawahi. Begitu dia. Karena di bait 419 fayuhta futan. Betul. Kedua. Kalau Ibnu Malik sependapat dengan Sibawahi, tidak sependapat dengan Al-Mubarrid. Nah, tapi dipaksa, ada juga ulama yang membahas terlalu dia paksakan. Karena asalnya kan tidak bisa dipisahkan antara dua yang mutadoyifain. Itu lagi dibantah. Masih kita pada matan terus syarat. Kenapa ini antara matan sama syarat? Beda, karena yang di matan itu dihilangkan yang kedua. Karena di syarat kita bahasnya terus fokus dihilangkan yang pertama. Betul. Karena diniatkan sudah ada di yang kedua. Itu kan pendapatnya yang pertama. Ya karena kalau Ibnu Aqil malah dia belakangkan ke Sibawainya. Iya. Kalau menurut kebiasaan ulama kan yang di belakang itu yang dia tidak kuatkan. Jadi kalau Ibnu Aqil sendiri condong kepada Mubarrid. Condong karena memang susah itu pendapatnya Sibawai. Karena kalau secara kaidah tidak boleh itu ada sesuatu dari sesuatu yang saling membutuhkan. Misalnya naat man'ut, mudhof ilaih, tidak boleh ada sesuatu di tengahnya. Ini kan dipaksa ki. Nah, cuman ada juga jawaban dari Sibawai itu, tidak disebutkan oleh penulis. Ada jawabannya. Jawabannya adalah biasanya itu yang hilang itu yang kedua dengan dalil yang pertama. Masa hilang yang pertama dalil yang kedua? Jadi dia jawab lagi. Itu jadi kalau kita bilang itu yang pertama hilang dengan dalil ada pada yang kedua. Biasanya terbalik. Yang kedua hilang dengan dalil ada di pertama. Itu kita jawab lagi. Kan biasanya begitu. Itu dia jawab lagi oleh Sibawai.